Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, bagaimana keadaanmu di hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat yang dikerjakan secara berjamaah akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Namun selain itu apa saja keutamaan yang didapat dari sholat berjamaah? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita mulai ada baiknya sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dalam mensiarkan ajaran Islam. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yaitu seorang imam dan makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, sholat, besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka, yang sholat besertamu, sujud, telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Quran Surah An-Nisa, ayat 102. Adapun sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah adalah sholat wajib, seperti sholat 5 waktu, dan sholat Jumat, maupun sholat sunnah seperti sholat hari raya, sholat tarawih, sholat witir, sholat istisqa, sholat gerhana, dan sholat jenazah. Hukum melaksanakan sholat berjamaah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimanakah hukum melaksanakan sholat secara berjamaah. Berikut ini beberapa pendapat dari para ulama tersebut. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Para ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Sedangkan menurut para ulama dari mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik dan akan mengakibatkan dosa apabila mereka meninggalkannya. Akan tetapi pada dasarnya berjamaah bukanlah termasuk dalam syarat sahnya sholat, sehingga apabila sholat dikerjakan sendirian sholat tersebut akan tetap sah. Berikut keutamaan sholat berjamaah. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding salatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama dan dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat, dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalannya, lalu yang selanjutnya, dan seseorang yang menunggu sholat hingga melakukannya bersama imam, lebih besar pahalanya daripada yang melakukannya sendirian, kemudian tidur. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa sholat isya secara berjamaah maka seakan-akan dia melakukan salat separuh malam, barang siapa sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia salat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim.
2. Mereka yang melakukan sholat secara berjamaah akan terhindar dari gangguan syaitan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan salat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya, seseorang yang hatinya bergantung di masjid-masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang diinginkan berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, sendiri, lalu kedua matanya berlinang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maka, itulah arti berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ganimah. Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala, dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memuliakan tamu-tamunya. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna kemudian mendatangi masjid, maka ia adalah tamu Allah, dan siapa yang dikunjunginya wajib memuliakan tamunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Di dalam kitab Az-Zuhd, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah meriwayatkan dari Amr bin Maimun, bahwasannya ia mengatakan, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rumah Allah di bumi adalah masjid, dan Allah memuliakan siapa yang mengunjunginya di dalamnya. 7. Sholat berjamaah dapat menghindarkan seseorang dari sifat nifak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak, dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sunanil huda, jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari sunanil huda. Apabila kamu sholat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan sholat yang dilakukan oleh seorang muhalif, yang meninggalkan sholat berjamaah, ini berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Tiada seorang pun yang bersuci, berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pergi menuju salah satu masjid melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya 1 kebajikan dan diangkat derajatnya 1 tingkat dan dihapuskan baginya 1 dosa. Sesungguhnya kami berpendapat, tiada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak. Dan sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang untuk sholat berjamaah dengan dipapa oleh 2 orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan saf sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Nah, sobat beriman, itulah keutamaan sholat berjamaah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.